Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Al-Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi kelas A akan mempresentasikan mengenai bab keempat tentang ilmu pengetahuan. Di sini kelompok kami mempunyai 7 anggota. Yang pertama yaitu Ari Okta Sulistyo dengan NIM L200 2034. Lalu yang kedua ada Diego Alfiando dengan NIM L200 2039. Lalu yang ketiga Muhammad Azril dengan NIM L200 2027. Lalu yang keempat ada Muhammad Ferosandi dengan NIM L200 2015. Lalu yang kelima ada Reva Arya Pradipta dengan NIM L200 2038. Lalu yang keenam Reza Amin Tohari dengan NIM L200 2032. Lalu yang ketujuh yaitu Syaiful Rohman dengan NIM L200 2023. Kelompok kita di sini akan menjelaskan mengenai Islam dan ilmu pengetahuan. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Kelompok kita di sini akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan modern. Lalu nanti akan dijelaskan lagi lebih rinci secara Islam yaitu atau lebih tepatnya pandangan Islam mengenai ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Baiklah, pada slide setelah ini yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu, wahyu, dan akal. Ilmu, apa itu ilmu? Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab ilm, masdar dari ya'lamu alima, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Yang kedua yaitu wahyu, adalah nama bagi sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya, sebagaimana dipergunakan juga untuk lafaz Al-Quran. Fungsi wahyu yaitu sebagai sumber pokok ajaran Islam, sebagai landasan berpikir, sebagai landasan berbuat, bersikap, serta berperilaku dalam semua segi kehidupan. Kemudian pengertian terakhir yaitu pengertian akal. Akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu atau kemampuan melihat cara-cara memahami lingkungannya. Dalam sebuah penelitian yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, dan menurut kamus, yang dimaksud dengan akal ini adalah daya pikir untuk memahami sesuatu yang di dalamnya terdapat kemungkinan bahwa pemahaman yang didapat oleh akal itu tidak selalu benar. Jadi bisa salah atau bisa benar. Ya, seperti itu pengertian dari akal. Kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan sehingga setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sabda Nabi, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dimanapun ilmu berada, Islam memerintahkan untuk mencarinya. Sabda Nabi, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Baihaqi. Menuntut ilmu dalam Islam tidak berhenti pada batas usia tertentu, melainkan dilaksanakan seumur hidup. Tegasnya, dalam hal menuntut ilmu tidak ada istilah sudah tua. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu karena rela atas apa yang dia tuntut.
hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Dari hadis tersebut di atas semakin jelas komitmen ajaran Islam pada ilmu, di mana menuntut ilmu menduduki posisi fardu atau wajib bagi umat Islam tanpa mengenal batas wilayah. Klasifikasi ilmu menurut ulama Islam. Syah Waliullah mengklasifikasikan ilmu menjadi 3, yaitu yang pertama, al-manqulat adalah semua ilmu-ilmu agama yang disimpulkan dari atau mengacu pada tafsir, usul al-tafsir, hadis, dan al-hadis. Yang kedua adalah al-maqulat, adalah semua ilmu di mana akal pikiran memegang peranan penting. Kemudian yang ketiga adalah al-maksufat, adalah ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa keterlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Sementara itu, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan ilmu dalam 2 kelompok, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kemudian beliau menyatakan pengertian ilmu-ilmu tersebut sebagai berikut. Ilmu fardu ain adalah ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah dia sudah mengetahui ilmu fardu ain. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah, ialah setiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Lebih jauh, Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang termasuk ilmu fardu ain ialah ilmu agama dengan segala cabangnya seperti yang tercakup dalam rukun Islam. Sementara itu, yang termasuk dalam ilmu yang menuntutnya fardu kifayah antara lain ilmu kedokteran, ilmu berhitung untuk jual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit, yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk menegakkan urusan dunia. Sesungguhnya malaikat dan akan meletakkan sayapnya menaungi para pencari ilmu karena senang apa yang sedang dituntutnya. Menurut hadis di atas, tempat-tempat majelis itu dinaungi malaikat, diberikan ketenangan, sakinah, disirami rahmat, dan dikenang Allah di singgasananya. Sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam yaitu ada 2, wahyu dan akal. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Manusia bebas mengembangkan akalnya dengan tetap terikat dengan wahyu dan tidak bertentangan dengan syariat. Atas dasar itu, ilmu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perennial knowledge yang bersumber pada wahyu, tingkat kebenarannya mutlak. Yang kedua, accurate knowledge yang bersumber dari akal sehingga kebenarannya relatif. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan yang utama dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mewajibkan kepada umatnya untuk senantiasa mencari ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan menurut Islam. Pengembangan ipteks akan bernilai ibadah apabila didasarkan pada nilai-nilai iman dan takwa. Karena iman bagaikan akar, sedangkan ilmu adalah batang dan dahan, sedangkan ipteks merupakan cabang-cabangnya. Sehingga pengembangan ipteks berdasar nilai-nilai iman menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan. Keutamaan orang beriman dan berilmu. Orang berilmu yang membimbing dan memanfaatkan ilmunya bagi orang lain bagaikan matahari yang menerangi dan minyak kasturi nan harum. Al-Ghazali. Seperti pada Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian B. Saran. Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Karena keduanya merupakan sumber ilmu yang paling utama. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menggali ilmu pengetahuan yang berguna bagi umat manusia.
Sekarang kita memasuki kategori ilmuwan muslim. Yang pertama itu Al-Farabi. Al-Farabi dikenal sebagai pemikir terkemuka pada abad pertengahan yang mana teorinya dikenal dengan ilmu matematika, ilmu logika, ilmu alam, teologi, ilmu politik, dan kenegaraan. Bunga rampai atau yang bernama Kutub Munawwah. Al-Batani. Al-Batani atau dikenal dengan Al-Batinius ialah seorang matematikawan dan ahli astronom berkebangsaan Arab. Salah satu teorinya ialah teori mengenai penentuan tahun matahari, yakni 365 hari, 5 jam, 45 menit, dan 24 detik. Yang terakhir adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan, filsuf, juga dokter kelahiran di tanah Persia. Di dunia kedokteran, beliau dikenal sebagai bapak pengobatan modern, dan karyanya yang paling dikenal ialah Hanun Fitib yang berisi tentang rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ya, sekian presentasi atau penjelasan mengenai Islam dan ilmu pengetahuan oleh kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Selebihnya kita belajar masing-masing ya. Tidak ada yang salah dan benar di sini, semua saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.